Inilah kamera tersembunyi yang ada di jalan raya seluruh Saudi, baik jalan tol, bukan jalan tol. Ini kamera yang tersembunyi. Jadi mungkin hari ini di sini, nanti besok di sana, besoknya lagi mungkin di belakang sana. Makanya kita kalau nyupir mobil di Saudi harus hati-hati sama kamera ini, dikarenakan kamera seperti ini tempatnya itu nggak menentu, selalu berpindah-pindah. Jadi supir itu tidak bisa menargetkan bahwa di sini ada kamera. Ini sangat berbahaya untuk supir ini. Inilah yang suka menguras kantong supir. Karena kalau melanggar ini di sini kan kecepatan 90. Kalau kita lari 100, tilangannya 300 real. Kalau kita lari 140, 130, tilangannya lebih besar sampai 800 real. Makanya kita supir tuh harus hati-hati sama kamera seperti ini. Saya pesan sama orang yang DM ke saya yang ingin kerja supir pribadi dalam Saudi, pikir 2 kali. Dikarenakan di Saudi itu jadi supir risikonya besar banget guys. Pertama banyak tilangan, dan semua tilangan itu tanggung jawab supir. Dan majikan 100% motong gaji, terkecuali yang ingin umroh atau ingin ibadah haji, itu beda lagi. Akan tetapi kalau yang ingin dalihnya merubah nasib, ingin gaji yang besar, ingin kerja di luar negeri hanya untuk cari pengalaman dan ingin kerja itu, masih mending jangan ke Saudi. Dikarenakan Saudi Arabia itu seluruh dunia, orang Indo yang jadi TK itu Saudi Arabia yang paling kecil gajinya. Makanya itu harus pikir 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Doa saya untuk semua temanku dan semua keluargaku dimanapun berada, semoga selalu bahagia dan batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan mudah-mudahan rezekinya semakin banyak, semakin lancar, insya Allah pendapatannya berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali semula. Dan yang terakhir, saya mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku, semoga semuanya dimudahkan urusannya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu yang diinginkan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Inilah situasi pagi hari di jalan tol dalam kota Jeddah. Inilah situasinya pagi hari. Jadi kalau di Saudi Arabia itu, kalau kita bawa mobil di jalan tol dan ada itu taksi ini, di jalan tol ada tulisan seperti ini di depan ini. Di depan saya ini teman-teman, tulisan 90, dan di bawahnya gambar kamera. Di jalan ini menandakan bahwa ada kamera. Sekarang saya mau ke depan. Jadi kita bawa mobil harus hati-hati. Peraturan laju 90 km, ya kita sebagai pengemudi harus lari kencangnya 90, jangan sampai lebih. Kalau kurang sih nggak apa-apa. Kalau lebih, resikonya ada kameranya menyala, dan tilangannya itu kan peraturannya tuh kecepatan 90. Kalau kita lari kecepatan 100, tilangannya itu 300 real. Tapi kalau kita kecepatannya melebihi dari 100, umpama 120, 130, 140, itu tilangannya double, bisa sampai 800 real. Makanya kita kalau mengemudi mobil di Saudi harus hati-hati.
Dikarenakan kamera yang untuk radar kecepatan itu ada yang kamera tersembunyi, ada kamera yang menetap, ada kamera yang berpindah-pindah. Jadi ada dua macam kamera. Kalau kamera yang menetap kan kita tahu, di sini ada kamera. Resikonya itu seandainya ada kamera yang berpindah-pindah, kita kan nggak tahu. Hari ini di sini, nanti besok di depan, besok di mana, kita nggak tahu. Nah, inilah kamera yang tidak menetap. Sekarang ada di sini, di depan saya ini ada kamera besar. Ini kamera tidak menetap. Bisa teman-teman lihat. Tuh, ini kamera seperti ini yang saya pegang. Ini kamera tidak menetap. Sekarang ada di sini. Mungkin sebentar lagi di depan sana. Mungkin barangkali nanti pindah ke belakang sana. Itulah kamera yang tersembunyi. Kalau kamera yang menetapkan kita bisa tahu, di sini ada kamera, jadi kita bisa hati-hati. Kalau kamera yang tersembunyi, kan udah saya bilang tadi, nggak menetap. Itulah kadang-kadang kita supir di Saudi Arabia suka lupa dan nggak tahu, tidak melihat ada kamera seperti itu. Akhirnya peraturan di jalan kecepatan harus 90, tapi kita lupa, kadang-kadang lari 100 itu kamera nyala dan dendanya 300 real. Kalau kamera yang di jalan mau ke Madinah itu sampai 140 km. Jadi begitulah kalau kita bawa mobil di Saudi itu, resikonya banyak sekali sama tilangan. Apalagi sekarang ini peraturan semakin kesini semakin banyak aturan. Kalau kita malam lupa nggak nyalain lampu atau lampu rusak, disengaja atau tidak, itu kalau lampu nggak menyala, kalau ada polisi kena tilang. Tilangannya itu 1.000 real. Kalau di kurs rupiah tuh hampir 4 juta. Makanya kita kalau bawa mobil itu di Saudi harus hati-hati. Beda seperti di Indonesia. Di Indonesia masih mending, tilangan itu nggak terlalu banyak dan tidak terlalu ketat seperti di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, Masya Allah, tilangan itu sangat ketat. Dan sistemnya itu elektronik. Jadi kalau kita kena tilang itu datangnya SMS ke nomor HP. Beda seperti di Indonesia. Sekarang saya akan kasih tahu teman-teman bentuk tilangan yang di Saudi itu. Sekarang di Saudi Jeddah masih waktu pagi. Kalau malam nih, seandainya lampu depan seperti ini lampu, kalau malam itu tidak menyala atau mati, baik disengaja maupun tidak disengaja matinya itu, kadang-kadang kan supir suka lupa nggak nyalain lampu, atau mungkin lampunya mati, itu 1.000 real dendanya. Terus ini di Saudi kan kalau setiap setahun sekali mobil itu ada ini stiker ini kalau di Arab namanya Fahs Dauri, kalau di Indonesia artinya itu mobil kan kalau setahun sekali itu dikir. Di Saudi itu, di Indo juga sama. Bedanya kalau di Saudi itu kalau ininya mati, polisi tahu itu ditilang.
Makanya sopir-sopir itu harus sopir-sopir harus hati-hati. Seandainya ininya mati, terus kita keluar kemana bawa mobil, lalu mobil parkir, pas ada polisi itu, polisi ngontrol ini, ngontrol stiker kir, pas kirnya mati, itu langsung dipoto plat nomornya, dan nanti datang tilangan ke HP, dan tilangannya itu 150 real. Jadi seandainya sopir bawa mobil untuk belanja keperluan sendiri tanpa sepengetahuan majikan, itu 100% potong gaji. Orang sini udah nggak ampun. Dan ada lagi ada gambar seperti ini. Ini parkiran khusus orang supir yang cacat atau mobil yang bawa orang cacat. Parkirnya khusus di sini. Beda, ada gambarnya kan, gambar roda, ada tulisannya itu. Dan ini parkiran bebas untuk siapa saja. Sebelah sini kan nggak ada gambarnya, ini bebas. Dan seandainya ada supir dari Indonesia yang nggak tahu parkir di sini, tapi mobilnya itu mobil orang sehat dan mobilnya nggak ada stiker gambar roda. Kan kalau mobil khusus yang parkir di sini, di mobilnya ada gambar stiker, baik di depan baik di belakang ada gambar stiker roda, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mobilnya nggak ada stiker dan nggak ada izin, itu tilangannya 500 real, besar banget. Makanya kalau teman-teman yang ingin ke Saudi, terutama mau nyupir di pribadi, harus pikir 2 kali, harus pikir panjang, dikarenakan tilangannya itu di sini ketat banget. Beda seperti dulu. Dulu Masya Allah nggak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah tilangannya itu sangat ketat. Jadi pesan saya itu, kan banyak orang yang bertanya ke saya itu pengen ke Saudi Arabia nyupir di perumahan. Kalau mau kerja nyupir di perumahan di Saudi itu harus pikir 2 kali. Dikarenakan pertama, gaji kecil, 1 bulan 1.500 kotor. Sedangkan pengeluaran saya itu 1 bulan untuk makan aja itu 800 real. Terus untuk internet itu, karena saya akan istilahnya internetnya itu saya beli yang open, jadi nggak dipakai 1 bulan itu 250 real. Jadi sebulan itu saya makan sama internet itu 1.050. Jadi seandainya kalau orang baru gaji 1.500 untuk makan 800, untuk internet 250, kan udah 1.050, tinggal 450. Belum kalau kita ingin jajan, nunggu majikan lama kan kita harus minum, itu kan harus beli. Lapar, pengen makan di jalan, kan harus beli. Mungkin 1 bulan itu kalau supir masih baru itu lebihnya mungkin cuma sekitar 300 real. Berarti uang kita itu 1 juta lebih. Jadi kerja supir di Saudi Arabia itu paling kecil di seluruh dunia guys, gajinya itu biar kerja di luar negeri. Tidak seperti di negara-negara lain seperti Korea, Taiwan, itu kan besar. Itu untuk supir. Tapi kalau untuk yang lain seperti profesi nurse, profesi teknisi, intinya selain supir, itu rada mending dikarenakan resikonya nggak banyak. Karena nggak bawa mobil jadi nggak punya resiko. Kalau supir kan udah saya katakan tadi, banyak resikonya. Jadi seandainya mobil kirnya mati pas saya ke toko belanja, tapi keperluan saya majikan nggak tahu, itu kalau kena tilang potong gaji. Makanya kalau kita nggak hati-hati, ya bisa-bisa gaji habis, malah kita bisa nombok. Kamera 300 real, parkir salah seperti tadi yang ada gambar roda itu, kalau kita nggak tahu parkir itu 500 real. Terus nggak pakai sabuk itu 150. Terus apalagi HP kita lagi mengemudi lupa, majikan ngebel atau siapa ngebel, terus kita cuma nerima kayak gini, nggak ditempelin di telinga, cuma nerima kayak gini, pas ada kamera depan itu 500 real. Jadi Masya Allah di Saudi itu bawa mobil itu banyak banget ininya, resikonya.
Makanya kalau mau ke Arab itu, terutama yang mau pribadi, kalau istilahnya niatnya pengen umroh atau pengen haji, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya ingin merubah nasib karena ingin gaji yang lumayan, itu salah. Dikarenakan Saudi Arabia itu seluruh luar negeri yang orang Indonesia bekerja paling kecil gajinya. PRT saja itu 1.200, paling besar 1.400 satu bulan itu. Kalau PRT kan mending, kadang-kadang dikasih majikan sama dikasih makan sama majikan, dikasih sabun, dikasih perlengkapan yang lain-lain. Itu kalau majikannya baik. Itu juga kalau majikannya pelit, ya beli sendiri, sama juga biarpun PRT. Terkecuali nurse atau perawat kan di rumah sakit itu mah masalah terjamin guys, dan gajinya besar. Beda lah kalau kita nurse sama perawat, itu beda. Itu mah orang-orang yang skill, gajinya pun besar, kerja pun ada lemburan, terus hari Jumat itu yang profesi nurse dan perawat. Ya, sekian dulu guys video kecil dari saya, video saya minta yang sebesar-besarnya. Apabila video saya kurang berkenan dan banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan di akhir video pula saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku, baik laki perempuan yang jadi tulang punggung keluarga, semoga selalu sehat walafiat, semoga dilancarkan pekerjaan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar, semakin banyak. Dan yang terakhir, semoga semuanya, baik saudara, teman yang nonton video ini, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena itu yang diinginkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun guys.